Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan pidato dalam World Economic Forum Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss. Tim SAR gabungan berhasil menemukan 6 korban penumpang pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan. Selamat malam saudara, Klik Indonesia Malam hadir kembali menjumpai Anda. Hari ini Kamis 22 Januari 2026. Kali ini bersama saya Fahmi Andrian. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Inilah selengkapnya Klik Indonesia Malam TVRI. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan pidato dalam World Economic Forum Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss, Kamis 22 Januari 2026. Kepala negara menyebut pemerintah Indonesia memiliki danantara yang dibentuk untuk mengelola, mengoptimalkan, dan mengembangkan aset strategis negara agar menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pidato kunci dalam World Economic Forum Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss, Kamis 22 Januari 2026. Mengawali pidatonya, Presiden Prabowo mengatakan para pemimpin dunia berkumpul di Davos di tengah ketidakpastian. Kepala negara mengatakan sejarah mengajarkan umat manusia bahwa perdamaian dan stabilitas merupakan aset yang paling berharga. Perdamaian dan stabilitas adalah prasyarat utama untuk pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran. Selain itu, Kepala Negara juga menyampaikan Indonesia telah memiliki danantara yang dibentuk untuk mengelola, mengoptimalkan, dan mengembangkan aset strategis negara agar menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi. World Economic Forum Annual Meeting 2026 dihadiri lebih dari 65 kepala negara dan pemerintahan, serta lebih dari 1.000 pimpinan perusahaan global. Forum ini menjadi salah satu pertemuan ekonomi internasional paling berpengaruh yang mempertemukan pemimpin politik, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan global untuk membahas tantangan ekonomi serta dinamika geopolitik dunia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memperoleh komitmen investasi senilai 4 miliar pound sterling atau setara 90 triliun rupiah untuk pengembangan di sektor maritim dalam kunjungannya ke Inggris. Investasi tersebut akan berdampak besar terhadap perekonomian nasional. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan komitmen investasi senilai 4 miliar pound sterling atau sekitar 90 triliun rupiah di sektor maritim dihasilkan dalam sejumlah pertemuan yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto, salah satunya dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Seskap menjelaskan investasi tersebut akan difokuskan untuk pembangunan 1.582 kapal nelayan sebagai bagian dari program kolaborasi industri maritim antara kedua negara. Proyek ini diproyeksikan akan menyerap sekitar 600.000 tenaga kerja yang terdiri dari 30.000 awak kapal dan 400.000 tenaga kerja di sektor produksi dan perakitan serta 170 tenaga kerja di sektor-sektor pendukung lainnya. Bapak Presiden sudah selesai melaksanakan kegiatan di Inggris, oke? Jadi ada beberapa pertemuan. Yang pertama dengan Perdana Menteri Starmer. Intinya ada 3. Jadi yang pertama ada komitmen investasi sebesar 4 miliar pound sterling, itu sekitar 90 triliun, oke? Kemudian yang kedua ada kerjasama maritim. Kemudian yang ketiga ada kerjasama dalam pembangunan 1.582 kapal nelayan. Nah, yang menariknya begini. Jadi kapalnya ini nanti menurut Menteri Kelautan akan mempekerjakan sekitar 600.000 orang. Kenapa? Karena nanti diproduksinya, dirakitnya di Indonesia. Seskap Teddy Indra Wijaya menyatakan hasil kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Inggris tidak hanya untuk penguatan diplomasi dan investasi, tetapi juga untuk penguatan industri nasional berbasis maritim.
Tim SAR gabungan hari ini berhasil menemukan 6 korban penumpang pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung 17 Januari 2026 lalu. 6 jenazah tersebut ditemukan di wilayah Pegunungan Maros, Pangkep, Sulawesi Selatan. 6 jenazah yang ditemukan merupakan hasil pencarian tim SAR hingga pukul 9:30 waktu Indonesia Tengah. Tim SAR gabungan menemukan 6 jenazah tersebut di bawah puncak Gunung Bulu Saraung dengan kedalaman 250 hingga 300 meter. Para korban berada di radius 50 meter dari titik penemuan korban pertama sekitar 3 hari lalu. Tim SAR merencanakan evakuasi ke-6 jenazah menggunakan teknik jetting atau penarikan ke atas puncak oleh personel Basarnas yang telah berada di puncak. Mereka dihadapkan pada medan yang sangat ekstrim dan cuaca buruk. Setelah berhasil dievakuasi dan dibawa ke posko Tompo Bulu, ke-6 jenazah direncanakan diberangkatkan melalui jalur udara menggunakan helikopter. Namun jika cuaca buruk, evakuasi akan dilakukan melalui jalur darat menuju Bitdokes Polda Sulawesi Selatan. Dengan demikian, total korban pesawat ATR yang berhasil ditemukan berjumlah 8 jiwa. 2 korban pertama berhasil dikenali, Florencia Lolita Wibisono, seorang pramugari dan staf Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, Deden Maulana. Sementara tim DVI sedang melanjutkan identifikasi dari bagian tubuh yang sudah dievakuasi. Kemarin tim SAR gabungan juga sudah menemukan black box pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport. Black box ditemukan sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah saat masih menempel pada pecahan bagian ekor pesawat. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas telah mengevakuasi 9 pack body part atau potongan tubuh kecelakaan pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan. Operasi pencarian dan pertolongan SAR masih terus dilakukan untuk mengevakuasi 6 korban. Operasi pencarian dan pertolongan SAR kecelakaan pesawat ATR 42500 di wilayah Sulawesi Selatan terus berlanjut. Hingga hari ini, tim SAR gabungan berhasil menemukan 9 pack body part di area pencarian. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i menjelaskan, istilah body part yang dimaksud dalam laporan lapangan tidak hanya merujuk pada bagian tubuh korban, tetapi juga bagian dari pesawat. Sementara itu, 6 korban masih dalam proses evakuasi. Kepala Basarnas menegaskan seluruh proses evakuasi dilakukan secara hati-hati dan terukur dengan mengutamakan keselamatan personel. Hal ini karena medan pencarian yang terjal dan kondisi cuaca yang tidak menentu. Seluruh temuan korban kemudian diserahkan kepada pihak berwenang untuk dilakukan proses identifikasi. Basarnas menegaskan setiap perkembangan operasi SAR akan disampaikan secara resmi dan terverifikasi kepada publik. Masyarakat diimbau tidak terpengaruh informasi yang belum terkonfirmasi dan mempercayakan sepenuhnya proses pencarian serta evakuasi terhadap tim SAR gabungan. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria menegaskan jaringan telekomunikasi di Aceh terus membaik. Pemulihan jaringan telekomunikasi saat ini sudah mencapai 99%. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan, infrastruktur digital merupakan salah satu tantangan teknis saat pemulihan pasca banjir dan longsor melanda 3 provinsi di Sumatera. Pemerintah memprioritaskan pemulihan jaringan telekomunikasi untuk meningkatkan layanan publik dapat berjalan secara optimal. Sedangkan peningkatan pemulihan layanan jaringan di daerah yang terdampak berat terus ditingkatkan bertahap. Saat ini jaringan telekomunikasi di Aceh Tamiang pulih sekitar 92%, Aceh Tengah 96% dan Gayo Lues mencapai 90%. Jaringan telekomunikasi ini menunjukkan perkembangan positif seiring dengan tersedianya pasokan jaringan listrik. Selain jaringan telekomunikasi, infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS di Aceh juga mulai beroperasi normal. Sudah. Pada umumnya sudah menyala kecuali yang memang sejumlah BTS ada di beberapa titik
yang memang mengalami kerusakan teknis akibat hantaman banjir. Nah itu nanti kita akan coba atasi, tidak banyak, kalau nggak salah ada sekitar 3 titik. Wamenkomdigi Nezar Patria menyatakan jaringan telekomunikasi di Sumatera Utara dan Sumatera Barat pulih 1 bulan lebih cepat dari Aceh. Kemkomdigi mencatat pemulihan jaringan di 2 provinsi ini berkisar 98 hingga 99%. Pembangunan hunian sementara Kampung Talang, Kelurahan Kapalokoto, Kecamatan Pauh, Kota Padang terus dikebut. Huntara mandiri ini ditargetkan bisa ditempati oleh penyintas bencana banjir bandang pada minggu depan. Sebanyak 11 unit hunian sementara sehat dan layak disiapkan bagi penyintas bencana banjir bandang di Kampung Talang, Kelurahan Kapalokoto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat. Proses pembangunan Huntara mandiri ini telah dimulai sejak 3 minggu lalu dengan progres pembangunan yang saat ini sudah mencapai 80%. Ditargetkan Huntara ini bisa ditempati oleh penyintas bencana banjir bandang dalam minggu depan. 11 unit Huntara ini akan ditempati oleh 11 kepala keluarga dengan jumlah 38 jiwa, termasuk 4 balita, 11 usia pelajar, dan 4 lansia. Huntara mandiri Kampung Talang ini berukuran 3,6 meter kali 7,2 meter dengan 2 kamar dan 1 ruang tamu. Selain itu, Huntara juga dilengkapi fasilitas MCK, surau bambu yang proses pembangunannya baru dimulai, termasuk panel surya sebagai sumber penerangan bagi korban yang akan menempati Huntara ini. Ensela ini sudah berjalan sejak 3 minggu yang lalu pembangunannya. Dan per hari ini dapat kami katakan sudah di angka 80%. Insya Allah mudah-mudahan di tanggal 26 akan dilakukan penyerahan kunci dari donatur kepada 11 KK yang diberikan manfaat oleh donatur-donatur mandiri ini. Berapa unit, Pak? Nah, sekarang kita bangun Unsela ini ada 11 unit untuk 11 KK yang mereka saat ini berada di Huntara yang kita buat secara mandiri juga. Berapa jiwa total? Nah, total kita dari 11 KK itu ada 38 jiwa yang terdiri dari 4 balita, terus usia pelajar ada 11 orang, sisanya itu remaja dan ada lansia 4 orang. Nantinya bangunan Huntara ini akan dijadikan hunian tetap dengan menambah ukuran bangunan menjadi 12 kali 14 meter melalui bantuan dana Kadin Pusat dan Kadin Sumatera Barat. Bima Prasetya, Jody Sartika, TVRI Sumatera Barat. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya untuk membentuk tim kajian khusus menuntaskan persoalan banjir yang kerap berulang, terutama di Pulau Jawa. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan arahan tersebut diberikan langsung Presiden untuk menyusun desain besar penanganan banjir. Mensesnek, pemerintah siapkan strategi terintegrasi atasi banjir dari hulu ke hilir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinan sekaligus permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan mobilitas akibat genangan air yang melanda sejumlah wilayah di ibu kota dalam beberapa hari terakhir. Mensesnek menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah mengambil langkah taktis guna menekan intensitas curah hujan yang diprediksi akan mencapai puncaknya hingga akhir Januari 2026. Mensesnek juga menegaskan bahwa Presiden terus memantau perkembangan penanganan banjir meskipun sedang berada di luar negeri. Presiden secara aktif berkomunikasi dan memberikan arahan langsung untuk membentuk tim kajian lintas sektoral. Kemudian di dalam komunikasi itu Bapak Presiden memerintahkan kepada kami untuk secepat-cepatnya membentuk tim kajian untuk mencoba menganalisa dan kemudian membuat grand design penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan air, pengelolaan air terutama khususnya di Pulau Jawa, karena bagaimanapun kita sadari bahwa masalah ini adalah masalah yang rutin berulang setiap tahunnya. Tentunya kita sebagai bangsa harus berpikir untuk bagaimana bisa melakukan penanganan-penanganan yang lebih. Mensesnek Prasetyo Hadi menjelaskan, persoalan banjir di wilayah Jabodetabek yang berulang setiap tahun tidak hanya dipengaruhi faktor cuaca, tetapi juga perubahan tata ruang, pendangkalan daerah aliran sungai, serta berkurangnya kawasan resapan air.
Data menunjukkan wilayah Jabodetabek yang sebelumnya memiliki sekitar 1.000 situ atau danau sebagai reservoir alami, kini tersisa sekitar 200. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan langkah utama untuk menjaga stabilitas rupiah adalah dengan memperkuat fundamental ekonomi nasional. Pemerintah selama ini terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga di bidang ekonomi untuk menjaga nilai tukar rupiah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon nilai tukar rupiah yang nyaris menyentuh level Rp17.000 per dolar Amerika Serikat. Pemerintah saat ini lebih menitik beratkan pada penguatan fundamental ekonomi nasional secara menyeluruh. Selain itu, pemerintah selama ini terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga di bidang ekonomi untuk menjaga nilai tukar rupiah. Pemerintah menilai percepatan dan efektivitas belanja negara dapat berperan sebagai stimulus ekonomi yang turut menopang stabilitas makroekonomi, termasuk nilai tukar rupiah. Secara khusus yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita memastikan bahwa fundamental ekonomi kita itu kuat, kemudian sektor-sektor real bagaimana didorong untuk itu tumbuh dan berkembang gitu, karena kuncinya di situ. Kuncinya adalah di fundamental ekonomi kita, di sektor real kita. Kemudian di awal tahun seperti biasa government spending kita juga kemarin salah satu yang dibahas karena kita menghendaki di awal tahun belanja pemerintah juga sudah bisa optimum karena ini bagian dari salah satu stimulus ekonomi gitu. Diketahui nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan di Jakarta bergerak menguat 40 poin atau 0,24% menjadi Rp16.896 per dolar Amerika Serikat dari sebelumnya Rp16.936 per dolar Amerika Serikat pada Kamis 22 Januari 2026. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi penting lainnya. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Malam. Distinguished colleagues and friends at TVRI, it is my great pleasure to congratulate you for being appointed as the official broadcaster of the FIFA World Cup 2026 in Indonesia. Of course, TVRI is known for their commitment in showcasing the world's most exciting sporting events to Indonesian fans. And we know you will do an excellent job in delivering the biggest show on earth, the FIFA World Cup, to audiences in your country. We look forward to our partnership with TVRI as we prepare for the biggest and most inclusive FIFA World Cup in history. Thank you. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda seputar dunia olahraga dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Saksikan Monitor Olahraga setiap hari pukul 00 waktu Indonesia Barat di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Menelaah dan menelusuri sejarah peradaban umat muslim di Indonesia. Membahas perkembangan dan penyebaran agama Islam di bumi Nusantara. Untuk dijadikan sebagai bangunan benda cagar budaya. Kemudian akan berakhir kemana? Atau kalau dalam filosofi Jawa itu sangkan paraning dumadi. Jejak Islam setiap hari pukul 4 waktu Indonesia Barat. Anda masih menyaksikan Klik Indonesia Malam bersama saya, Fahmi Andrian. Saudara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah tengah membangun sekitar 100 kampung nelayan di berbagai daerah yang ditargetkan selesai dalam waktu dekat.
Pembangunan sektor maritim termasuk pembangunan kampung nelayan menjadi salah satu pembahasan dalam kerjasama antara Indonesia dan Inggris. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan kerjasama Indonesia dan Inggris terus ditingkatkan, salah satunya di sektor maritim. Pemerintah Indonesia-Inggris akan melakukan pembangunan kapal tangkap ikan dan pengembangan kampung nelayan di berbagai wilayah Indonesia. Diharapkan mampu tingkatkan kesejahteraan nelayan. Pemerintah ingin mengoptimalkan potensi kelautan nasional guna meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus memperkuat ketahanan pangan berbasis protein ikan. Selain pembangunan kapal tangkap ikan, kerjasama ini juga mencakup dukungan terhadap program pengembangan kampung nelayan di Indonesia. Saat ini pemerintah sedang membangun sekitar 100 kampung nelayan di berbagai daerah yang ditargetkan selesai dalam waktu dekat. Kita sedang membangun kurang lebih 100 kampung nelayan di seluruh wilayah tanah air yang mungkin dalam waktu dekat ini juga sudah selesai. Kita harapkan kampung-kampung nelayan ini memang kita modernisasi, ya, yang biasanya selama ini belum memiliki dermaga, kita buat dermaga. Yang tidak memiliki cold storage, nelayan-nelayan kita bangunkan dalam satu paket, itu ada cold storage-nya. Kemudian di situ juga ada kapal yang memang bagian dari program kampung nelayan ini. Dalam program tersebut, kampung nelayan akan dimodernisasi secara terpadu, mulai dari pembangunan dermaga, penyediaan fasilitas penyimpanan ikan atau cold storage, hingga kapal dengan tonnase yang lebih besar. Menteri Kebudayaan Fadly Zon mengungkapkan kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia dapat menjadi salah satu sumber peningkatan ekonomi negara. Menteri Kebudayaan Fadly Zon mengungkapkan negara memiliki kewajiban memajukan budaya bangsa di tengah peradaban. Hal itu sesuai pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Salah satu yang dapat dilakukan melalui pengembangan ekonomi budaya. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri peluncuran buku Selayang Kemilau Bumi 5 Negeri di Perpusnas Jakarta. Jadi ada pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Bunyinya adalah negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Jadi kuat sekali dengan menjamin masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Sementara itu Ketua Putri Pridi Harun Sohar mengungkapkan peluncuran buku Selayang Kemilau Bumi 5 Negeri menjadi salah satu dukungan masyarakat dalam mempertahankan budaya. Yaitu baju pengantin perempuan dari Sumatera bagian selatan yang terdiri dari Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu, dan Bangka Belitung. Kami berusaha memperkenalkan, melestarikan, dan mempertahankan budaya Sumatera bagian selatan agar dikenal di seluruh pelosok Indonesia, bahkan sampai di wacana di luar negeri. Menteri Kebudayaan Fadly Zon mengatakan, berbeda dengan kekayaan alam, kekayaan budaya tidak akan habis. Karena itu, kekayaan budaya perlu dimanfaatkan menjadi peningkat ekonomi. Saudara, perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence semakin meluas dan mulai terintegrasi dalam perangkat ponsel pintar. Inovasi ini dinilai mendukung aktivitas masyarakat khususnya dalam era digital yang terus berkembang. Kami sudah membuka. Marketing Director Xiaomi Indonesia Andi Renreng mengungkapkan ponsel pintar seri terbaru di awal tahun 2026 yang diluncurkan ini mencerminkan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan yang semakin optimal. Berbagai fitur berbasis AI dihadirkan untuk membantu pengguna dalam kegiatan sehari-hari, baik untuk kebutuhan produktivitas maupun kreativitas. Hal ini diungkapkan Andi Renreng saat peluncuran ponsel pintar Redmi Note 15 Pro Series di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Andi mengatakan pemanfaatan teknologi berbasis AI juga dinilai sejalan dengan perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Perangkat mobile kini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana pendukung aktivitas usaha, khususnya bagi pelaku UMKM dan kreator digital.
Teknologi ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam beradaptasi dengan kebutuhan digital. AI-nya di sini tuh ada banyak sekali untuk produktivitas, untuk creativity. Untuk produktivitas itu ada banyak kayak misalnya kayak tadi disebutin salah satunya adalah AI writing. Jadi bisa membantu teman-teman untuk teman-teman kalian nih itu gampang banget untuk membantu untuk menulis editorial. Tuh ini memudahkan. Terus AI untuk creativity. Jadi sebenarnya kita tahu banyak sekali teman-teman ya, misalnya konteksnya untuk mendapatkan sebuah gambar itu bertaruh dengan waktu. Jadi kita melengkapi dengan AI yang mendukung kreativitasnya. Integrasi kecerdasan buatan dalam ponsel pintar diharapkan dapat mendorong pemanfaatan teknologi yang lebih merata, serta mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan kreativitas masyarakat. Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR menerima kunjungan Ketua Parlemen Korea Selatan, Woo Won-sik. Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu mulai dari kerjasama investasi hingga pengaruh budaya populer Korea Selatan yang kian digemari masyarakat Indonesia. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan hubungan bilateral Indonesia dan Korea Selatan yang selama ini terjalin erat di berbagai sektor mulai dari perdagangan, ekonomi, hingga investasi dapat semakin ditingkatkan. Pernyataan ini disampaikan Muzani usai pertemuan pimpinan MPR dengan Ketua Parlemen Korea Selatan, Woo Won-sik, Kompleks Parlemen. Selain isu ekonomi, Ahmad Muzani juga menyinggung kerjasama kebudayaan. Drama Korea atau K-drama disebut menjadi salah satu tren hiburan yang digemari masyarakat Indonesia, sekaligus berperan sebagai kekuatan ekonomi dan sumbangan budaya Korea Selatan bagi masyarakat global. Yang canda itu tadi kita bicara tentang drama Korea yang menjadi tren bagi masyarakat Indonesia untuk hiburan, untuk sebagai bentuk ekonomi, pandangan-pandangan gaya hidup, style di drama tersebut menjadi bagian dari hal yang banyak ditiru oleh masyarakat Indonesia, dan bagi Korea itu adalah sebuah sumbangan peradaban bagi kemanusiaan, bagi kemajuan. Pertemuan juga membahas aksi WNI Sugianto yang menolong sejumlah lansia saat kebakaran di Korea Selatan. Ahmad Muzani menilai peristiwa ini menjadi gambaran nyata kedekatan hubungan rakyat Indonesia dengan Korea Selatan. PLT Kepala Badan Standarisasi Nasional, Justinus Kristianto, menyatakan BSN berkomitmen untuk meningkatkan sosialisasi mengenai standar nasional Indonesia kepada masyarakat dan pelaku usaha. Badan Standarisasi Nasional bersama Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat di ruang rapat Komisi 7 DPR RI di Gedung Nusantara 1 Jakarta. Dalam rapat dengar pendapat tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan, diantaranya memperkuat implementasi SNI melalui penetapan sanksi tegas bagi produk yang tidak memenuhi ketentuan, memperkuat peran SNI sebagai instrumen penjaga daya saing nasional sekaligus perlindungan konsumen. PLT Kepala Badan Standarisasi Nasional Justinus Kristianto menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti dari rapat dengar pendapat tersebut. BSN berkomitmen meningkatkan sosialisasi mengenai SNI kepada masyarakat dan pelaku usaha agar iklim usaha berjalan baik. Mendapatkan banyak masukan untuk program 2026, terutama untuk pertama bagaimana kita bisa mengubah narasi kita supaya kita bisa meyakinkan pemerintah, meyakinkan masyarakat perlunya standar, karena ini sangat terkait dengan masalah keselamatan, terkait dengan keamanan, terkait dengan lingkungan ya. Jadi standar memang menjadi sesuatu yang penting. Dalam rapat dengar pendapat BSN dengan Komisi 7 DPR RI, BSN optimis di tahun 2026 realisasi dan arah kebijakan tahun 2026 berjalan lancar sesuai target dan tanpa hambatan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Klik Indonesia malam hari ini. Saya Fahmi Andrian, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
Tur trofi Piala Dunia 2026 telah tiba di Jakarta. Halo, selamat malam pemirsa, salam monitor olahraga. Senang sekali saya Tesya Ikrimah bisa kembali hadir menjumpai Anda hari ini